penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa menjaga dan memberkati kami. Terima kasih malam hari ini juga ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami dan berikanlah kami pengertian, sehingga kami memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Judul renungan pada malam hari ini adalah menyelidiki hati. Sahabat penjunanku, pelitaku yang kekasih, sepasang mata yang diberikan Tuhan akan berfungsi baik dengan adanya terang. Jika mata kita berada di dalam kegelapan, maka kedua mata kita akan sulit bekerja. Pada suatu kali ketika sedang menunggu masuk ke bioskop, saya mengobrol dengan penjaga pintu. Ketika menceritakan suka dukanya, ia mengatakan bahwa salah satu tugas yang harus ia lakukan adalah mengantar penonton yang terlambat untuk sampai ke kursi sesuai nomor tiketnya. Tugas ini tampaknya gampang, tetapi sebenarnya tidaklah semudah yang kita pikirkan. Ia terlebih dahulu harus familiar dengan layout seluruh bioskop agar tidak terjatuh saat mengantar. Karena senter yang ia pakai diutamakan untuk menerangi jalan si penonton untuk sampai pada kursinya. Belum lagi kalau orang yang diantarkan sudah berumur, maka ia harus benar-benar hati-hati supaya mereka tidak sampai ada apa-apa karena terjatuh, tersandung, dan sebagainya, apalagi pada saat meniti tangga. Jadi, tugas seorang penjaga pintu bukanlah hanya merobek karcis dan memastikan bahwa yang masuk adalah orang yang sudah membeli karcis dan tidak salah masuk studio, tapi juga memastikan agar mereka yang terlambat bisa mencapai tempat duduknya tanpa mengalami sesuatu apapun dan bisa menikmati film yang mereka pilih dengan nyaman. Hati pun ada matanya. Mata hati yang berfungsi baik haruslah memiliki terang yang berasal dari Tuhan. Itulah yang akan membuat mata hati kita mampu memahami nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan. Mampu mengingatkan kita untuk menjauhi berbagai bentuk kejahatan dan mengingatkan serta menjaga kita agar tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan. Seperti halnya sepasang mata fisik kita, mata hati ini pun sulit melihat apabila berada di dalam kegelapan rohani. Penulis Amsal mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Ayat ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfungsi sebagai sumber terang bagi kita, yang bisa menerangi dan membimbing kita secara roh melalui roh kita. Dari sinilah kita akan bisa mendapat sorotan dengan jelas mengenai segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam lubuk hati atau batin kita. Ada banyak orang bahkan di kalangan anak-anak Tuhan sekalipun yang akan lebih tertarik untuk mencari petunjuk dengan jalan atau cara duniawi. Meskipun Tuhan sudah menyatakan bahwa jalan terbaik yang kita tempuh seharusnya mengacu kepada petunjuk dan rencana yang telah Dia sediakan. Tuhan menerangi hati kita dengan lewat roh. Hati yang berisi terang dari Tuhan akan mampu menyoroti seluruh batin, menjaga agar kita tidak kehilangan janji-janji Tuhan
lewat berbagai keteledoran, kekeliruan, kesalahan, hingga kejahatan yang kita perbuat apabila hidup tanpa disertai hati yang berisi pelita Tuhan. Pastikan bahwa pelita Tuhan berfungsi dalam roh kita, agar seluruh batin kita terawasi dengan baik. Apakah roh Allah yang ada di dalam hati Anda memampukan Anda untuk hidup dalam kebenaran? Hal-hal apa saja yang membuat Anda lebih suka mengikuti cara duniawi dibandingkan cara Allah menuntun hidup Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali menyadarkan kami betapa pentingnya bagi kami untuk peka terhadap tuntunan-Mu. Biarlah kami dapat terus mengevaluasi kehidupan batin kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, di malam hari ini, hamba berdoa bagi setiap pendengar setia channel ini. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Berkatilah dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan setiap kegiatan kami dengan baik. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih dan kesetiaan-Mu senantiasa menyertai kami. Bapa, sekarang saatnya kami akan segera tidur. Kiranya Bapa melindungi dan menjaga istirahat kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang